Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-28 berkata, "Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus." Yang berbahagia setiap kita yang merenungkan serta memelihara firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa puncak pengorbanan Yesus itu terjadi pada masa penyaliban Dia, di mana di atas salib Yesus berjuang antara hidup dan mati. Di atas salib juga masa depan umat manusia dan dunia sedang dipertaruhkan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa hukuman daripada hal itu, bahwa semua orang zaman itu tahu bahwa itu adalah hukuman mati yang paling ngeri dan paling menyiksa. Untuk zaman ini kita punya kata yang tepat, yaitu hukuman secara biadab. Yohanes dalam Injilnya tidak sampai hati melukiskan akan seluruh kejadian penyiksaan Yesus yang harus ditanggung. Cukup dengan melukiskan bahwa Yesus memikul salibnya lalu dihukum mati di antara para penjahat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang merupakan spekulasi dari hal yang demikian dari para penafsir, menunjukkan bahwa ada penghinaan yang terjadi, di mana para prajurit merampas jubahnya, jubah Yesus, lalu memberi minum anggur asam dan lambungnya ditikam. Seandainya Bapak Ibu Saudara, Yesus belum mati menjelang hari Sabat, kakinya akan dipatahkan agar memaksanya untuk mati. Sungguh kematian yang begitu mengenaskan dan mengerikan. Namun justru di tengah pekatnya penderitaan itu, kejahatanlah yang bersinar menyelimuti hal yang demikian. Namun Bapak Ibu Saudara, kemuliaan anugerah Allah itu terpancar dengan amat indahnya. Kita melihat dalam 3 bahasa yang mewakili dunia waktu itu, Yesus diakui sebagai Raja. Yang dimaksudkan adalah suatu tindakan perlakuan itu tentu adalah yang menghina Yesus dan menghina orang Yahudi. Tetapi justru memperlihatkan sisi lain di mana prinsip kerajaan Allah dinyatakan. Kekuatan di dalam kelemahan, kemenangan melalui kekalahan, bahkan kemuliaan di dalam keaiban yang tak terperikan. Kita melihat bukan hanya hal yang demikian, tapi ada kasih Kristus dinyatakan di dalam karya penyalibannya. Dapat kita bayangkan dan pikirkan Bapak Ibu Saudara, betapa hancurnya hati wanita yang mengandung Yesus. Yesus melupakan penderitaannya dan memperhatikan penderitaan ibunya, sekaligus memperhatikan setiap dari ucapan dari seorang yang kini berada di dalam posisi juru selamat dunia. Kita melihat Yesus sebagai juru selamat, juga Maria sebagai ibunya. Puncak dari hukuman yang terjadi akan kematian Yesus dipertegas kembali, bahwa Ia sudah berseru, "Sudah genap," lalu menyerahkan nyawanya pada kematian di dalam rencana Allah. Dan kematian itu adalah kemenangan dari hidup. Kematian itu adalah kematian itu sendiri. Dan pada akhirnya merupakan suatu puncak dari kematian Yesus. Tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Ketika lambungnya ditusuk, keluarlah air dan darah. Tanda bahwa Ia sungguh mati. Bagian ini merupakan bagian terakhir yang mungkin dipakai oleh Injil Yohanes, menjadi lambang bahwa dari kematian Yesus mengalir air pengudusan dan darah penebusan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa kita pun memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang tak dapat dibandingkan dengan ukuran seluas apapun dari alam raya ciptaannya ini. Kita tidak akan pernah dapat tuntas memahami penderitaan Yesus, tetapi yang pasti di balik peristiwa ini ada kasih yang tak
terselamat yang tidak bisa dibandingkan dengan kasih apapun di dunia ini. Apakah Bapak Ibu Saudara tindakan kita hari ini menunjukkan bahwa ada kemurahan Tuhan di balik ini semua yang terjadi? Paling tidak kita bisa mendoakan dan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang memusuhi kita. Sudahkah kita berefleksi secara langsung tentang hal yang demikian? Sudahkah kita menjadi teladan bagi saudara seiman kita? Dan sejauh mana Bapak Ibu Saudara seruan Aku Haus ini dapat menjadi pijakan kita untuk bertumbuh secara rohani dan pelayanan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di mana hari-hari yang kami jalani dan kami lewati, kami percaya ada rangkulan dan kasih Tuhan di balik setiap pergumulan, di balik setiap seruan yang mengajarkan kami Tuhan tentang pengorbanan Kristus, mengajak kami juga untuk memberikan respon yang tulus menjalani hidup kami, mencerminkan akan kasih dan ketaatan kami kepada Engkau, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kami Tuhan dengan rasa syukur memuliakan Engkau dan menjadi saksi kasih yang tak terbatas kepada dunia ini. Atas dasar kebenaran dan kasih inilah yang membuat kami Tuhan rela berkorban bagi sesama kami tanpa menuntut apa-apa, dan membuat kami Tuhan mau untuk dapat menjadi saksi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur juga untuk saudara Antonius Dwi Andika dan Bapak Karno Wijaya yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan masing-masing dari mereka kesehatan, iman, dan percaya terus-menerus untuk dapat berpijak kepada kasih Tuhan, bertumbuh secara rohani dan pelayanan, bahkan mencerminkan kasih Tuhan untuk menunjukkan kerinduan masing-masing mereka menyelesaikan misi Tuhan di dalam kehidupan ini. Berikan kami Tuhan dan mereka senantiasa kesehatan selalu. Inilah setiap doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.